Ribuan tanaman padi sawah di Kabupaten Tebo mengalami kekeringan. PLH dan Satgas Karhutla lepas personil ke pos terpadu Satgas Karhutla. Harga beras dan gula pasir di pasar tradisional atas Sarolangun terus mengalami kenaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 10 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Habib Wijaya. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, saudara. Dampak kemarau panjang yang terjadi membuat pengambilan air bersih di Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dibatasi. Hal ini dilakukan agar kebutuhan air untuk keperluan memasak dan minum tercukupi. Dampak kemarau di Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Beberapa sumur yang berada di depan rumah warga sudah mulai surut bahkan mengering. Warga pun kesulitan memenuhi kebutuhan air seperti untuk memasak dan minum. Agar kebutuhan air bersih tercukupi setiap harinya, pemerintah desa setempat juga membatasi pengambilan air bersih. Bahkan pemerintah desa juga meminta kepada warga sekitar agar pengambilan air dilakukan menggunakan ember saja dan tidak menggunakan pompa air. Kepala Desa Teluk Pandak, Eri Sakti, mengatakan di Desa Teluk Pandak memang ada beberapa wilayah yang kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan memasak dan minum. Namun untuk keperluan seperti mencuci hingga mandi, sebagian warga mengandalkan air sungai Batanghari yang tidak jauh dari pemukiman warga. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dia, karena kita tinggal di tepian sungai Batanghari, mereka sudah mulai mengambil air itu ke sungai. Yang biasanya dulu mungkin di rumah saja karena ada sumur, sekarang ini sudah di rumah. Seorang warga, Nenek Mardiana, mengatakan untuk memenuhi kebutuhan air saat kemarau panjang, dirinya terpaksa menghemat dalam penggunaan setiap harinya. Faktor usia membuat nenek tidak sanggup lagi mandi ke sungai Batanghari. Kering. Tinggal dikit lagi airnya. Berbun ke galau air tuh. Untuk minum ya apa kadang untuk minum, kadang untuk masak ya go, minum ya juga, mandi kadang kaki sakit kita mengambil air semua go. Kami mandi go. Sumur ini untuk berapa rumahnya? Kadang kita berempat, berlima, berenam banyak ya. Kawan bangko malah kawan ada ketik air ni siko gelang. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara warga desa Sepintun, Kecamatan Pauh yang mengalami krisis air bersih akibat dari kemarau dan juga dampak dari El Nino mendapatkan bantuan air bersih yang juga disalurkan pemerintah daerah melalui PDAM. Dampak kemarau yang melanda Kabupaten Sarolangun mulai dirasakan masyarakat Desa Sepintun, Kecamatan Pauh. Desa yang berada di paling ujung Kecamatan Pauh ini sejak 2 pekan terakhir mengalami krisis air bersih akibat mengeringnya sungai Talisa dan sumur yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat selama ini. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Dedi Henry, mengatakan, sejauh ini pihaknya baru menerima 1 laporan terkait dampak puncak musim kemarau tahun ini yang menyebabkan masyarakat mengalami krisis air bersih. Bantuan air bersih yang disalurkan perusahaan daerah air minum Tirta Sako Betua menjadi salah satu upaya mengantisipasi dampak El Nino dan menyasar warga yang mengalami krisis air bersih. Kemarin kami sudah dapat laporan dari pemerintah desa Sepintun, itu melalui camat dilaporkan mereka kekurangan air bersih. Dan tadi PDAM kita sudah mensuplai untuk kebutuhan air bersih di desa Sepintun, Kecamatan Pauh. Berapa banyak yang masyarakat yang terdampak krisis air bersih itu? Kita belum dapat kalau laporan jumlah pasti warga, tapi ya tentu berapapun juga tetap kita akan. Desa Sepintun, Kecamatan Pauh ini menjadi salah satu desa di Kabupaten Sarolangun yang selalu menjadi perhatian pemerintah jika musim hujan desa ini selalu dilanda banjir
sementara musim panas mengalami krisis air bersih. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan warga menyerbu bantuan air bersih dari Korps Brimopolda Jambi. 6 ton air bersih diserbu warga dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Dalam upaya penanganan bencana kekeringan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, bantuan air bersih terus didistribusikan Korps Brimopolda Jambi. 6 ton air bersih dibagikan kepada warga Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi. Bantuan air bersih ini langsung diserbu warga yang telah kesulitan mendapatkan air bersih sejak 1 bulan lalu. Sebelumnya untuk mendapatkan air bersih, warga harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari pemukiman. Mengingat kondisi sumur milik warga kini sudah mengering dampak kemarau panjang yang melanda. Warga mengaku senang dan terbantu atas bantuan air bersih yang diberikan untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau sekarang nih sampai sungai belakang pun kering, sumur pun kering gitu. Berapa lama, Bu? Ini kekeringan ini, Iya. kekeringan ini kayaknya sudah 1 bulan ini lah ya. Iya. Terima kasih banget sama pemerintah, sama Pak Polisi sudah mau membantu warga Talang Kerinci untuk air bersihnya. Sangat bermanfaat untuk kami warga Talang Kerinci. Korps Brimopolda Jambi akan terus menyalurkan air bersih kepada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Dari catatan pihak Desa Talang Kerinci, ada ratusan warga di desa setempat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara dampak kemarau saat ini, saudara, juga sudah mulai dirasakan oleh para petani padi di Kabupaten Batanghari yang saat ini juga sulit untuk mendapatkan sumber air bersih. Masyarakat di Kabupaten Batanghari mulai merasakan dampak dari kemarau panjang. Salah satunya petani padi yang kini kesulitan mendapatkan sumber air. Sebagian sawah sudah tidak lagi teraliri air, sehingga petani terpaksa memanfaatkan air sungai untuk dialiri ke area persawahan. Salah seorang petani di Desa Pasar Terusan Imron mengatakan, hampir sebagian besar sawah yang ditanami padi sudah mulai memasuki musim panen, sehingga kekeringan sawah tidak begitu signifikan mempengaruhi hasil produksi padi. Namun dari hasil panen tersebut, terdapat kualitas padi yang kurang baik. Petani berharap adanya bantuan dari pemerintah berupa lumbung air untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan sawah akibat kemarau yang dapat memicu gagal panen di sektor pertanian. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dampak kemarau panjang yang terjadi sejak beberapa bulan yang lalu, ribuan tanaman padi sawah di Kabupaten Tebo mengalami kekeringan. Kemarau panjang yang terjadi sejak beberapa bulan yang lalu membuat 1.486 tanaman padi sawah dari luas tanam 2.985 hektar dilanda kekeringan. Jumlah tersebut tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Kabid TPH Kabupaten Tebo Nanang Suryanto mengatakan, Kecamatan Tebo Ulu, Sumai, Serai Serumpun, Tujuh Koto Ilir mengalami dampak kekeringan padi sawah yang paling banyak. Nanang menjelaskan, apabila kurun waktu 2 minggu ke depan tidak terjadi hujan, maka diprediksi tanam padi sawah yang dilanda kekeringan tersebut mengalami gagal panen. Selain tanaman padi, juga ada tanaman jagung yang dilanda kekeringan. Sedikitnya ada sekitar 252 hektar yang tersebar di 7 kecamatan. Dan saat ini tanaman jagung baru masuk masa panen sekitar 15 hektar. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Berada pada puncak musim kemarau dan juga rentan terjadinya kebakaran. Untuk itu, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Merangin menyiagakan sekitar 46 personel dan juga 7 unit kendaraan pemadam kebakaran setiap harinya. Salah satu dampak dari musim kemarau adalah kekeringan panjang yang dapat dengan mudah menjadi pemicu kebakaran. Untuk itu, Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin, Abdul Aziz, mengimbau warga tetap mewaspadai potensi ancaman kebakaran, seperti tidak melakukan pembakaran lahan perkebunan atau pertanian dan membuang puntung rokok sembarangan,
serta meninggalkan api yang masih hidup di lokasi rawan kebakaran. Agar selalu berhati-hati terhadap bahaya kebakaran, baik kebakaran pemukiman maupun kebakaran hutan dan lahan. Agar selalu waspada, terutama penggunaan peralatan listrik, kemudian penggunaan alat-alat masak, dan jangan membuang api di sembarangan tempat. Dan apabila terjadi kebakaran, segera hubungi Dinas Pemadam Kebakaran dengan nomor telepon 0746211113. Pada upaya penanggulangan bencana, Disdamkar dan Penyelamatan Merangin telah menyiagakan 46 personel selama 24 jam, serta 7 unit kendaraan pemadam kebakaran. Ramadan Terbitakas, TVRI Jambi melaporkan. 150 personel gabungan kembali diberangkatkan ke lokasi rawan karhutlah. Personil yang dari TNI, Polri, dan BPBD ini akan ditempatkan di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. PLH dan Satgas Karhutla Brigjen TNI Supriyono memimpin apel pelepasan personel pos terpadu Satgas Penanggulangan Karhutla di kantor BPBD Provinsi Jambi. Apel pelepasan guna melakukan penebalan personil yang akan ditempatkan ke posko terpadu yang berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. PLH dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi Brigjen TNI Supriyono mengatakan 130 personil gabungan akan dikirim ke pos penjaga Karhutla. Personil ini menyusul 800 anggota yang sebelumnya telah diberangkatkan. Personil gabungan ini terdiri dari 50 anggota TNI, 50 anggota Polri, dan 30 dari BPBD Provinsi Jambi. Melepas sejumlah personel tambahan baru untuk penebalan, mengingat sudah ada eskalasi kebakaran kita semakin meluas, semakin banyak kerawanan-kerawanan. Untuk menjaga dan memastikan bahwa kita melaksanakan deteksi dini dan cegah dini secara baik, maka kita perlu penambahan pasukan. Diharapkan personel yang ditempatkan dapat meminimalisasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Jambi, serta menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat untuk mencegah karhutla. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berbagai upaya saat ini dilakukan oleh Polres Tanjung Jabung Timur untuk bisa mengantisipasi terjadi karhutla, termasuk dengan memberikan imbauan kepada warga terkait dengan sanksi membakar hutan dengan disengaja. Bencana karhutla telah menjadi perhatian nasional dan perlu adanya penanganan serius dari semua pihak, termasuk terkait penegasan sanksi pidana membakar hutan. Sebagaimana diketahui, telah ada 19 kasus karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luasan hampir 20 hektar. Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Heri Supriyawan mengatakan, terus melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi karhutla susulan yang dapat menimbulkan polusi udara dan merugikan banyak orang. Upaya-upaya tersebut berupa imbauan kepada seluruh masyarakat hingga patroli yang disiagakan di tiap kecamatan. Berdasarkan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, setiap orang dengan sengaja membakar hutan sanksi pidana kurungan 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Upaya-upaya yang sudah kita lakukan selama ini agar tidak terjadi, tentunya yang pertama melaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar seluruh masyarakat sadar bahwa membuang puntung rokok sembarangan, membakar lahan itu merupakan kegiatan yang dilarang. Untuk mencegah itu, kita Polres bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk melakukan patroli bersama pada tempat yang rawan karhutla. Dengan adanya pemasangan pamflet dan sosialisasi imbauan di setiap kecamatan, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengerti atas bahaya karhutla yang sangat merugikan semua makhluk hidup. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di tengah kondisi kualitas udara yang kurang sehat akibat kabut asap yang mulai menyelimuti Kabupaten Batanghari, pemerintah kabupaten memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
Menyikapi kondisi udara di Batanghari yang mulai diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Batanghari maupun di daerah lainnya yang berada dekat dengan Batanghari, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif meminta OPD terkait untuk rutin melakukan pengukuran terhadap kualitas udara, serta masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah guna terhindar dari paparan udara tidak sehat yang dapat mengganggu kesehatan, salah satunya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Hari kemarin kualitas udara kita sudah tidak sehat ya, karena kita tahu bahwa dapat kiriman asap dari daerah lain, dan alhamdulillah pagi ini dengan adanya hujan tadi malam sudah sedikit membaik, tapi kita coba ukur lagi. Jadi kita himbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu. Kemudian kalau terkena penyakit ISPA, cepat datang ke pusat pelayanan kesehatan kita, MKTP kita, karena sudah kita siapkan tenaganya. Dan kualitas ini tentunya harus. Mengantisipasi meluasnya bencana asap, pemerintah Kabupaten Batanghari telah berkoordinasi dengan jajaran TNI dan polisi untuk lebih memaksimalkan pencegahan karhutla. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Tanjung Jabung Barat imbau penyelenggara pemilu untuk bisa bersikap netral jelang pemilu 2024. Informasi selengkapnya dalam segmen menuju pemilu 2024 sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, warga Kabupaten Muaro Jambi mengeluhkan terkait kenaikan harga beras premium yang mencapai Rp3.000 per kilogramnya. Warga berharap harga beras dapat kembali normal menjadi Rp12.000. Di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi, harga beras premium 20 kg naik dari Rp260.000 menjadi Rp277.000. Sedangkan per kilogramnya terdapat kenaikan sebesar Rp3.000 dari semula hanya Rp12.000 per kilogram, kini dijual Rp15.000 per kilogram. Salah seorang pembeli, Rosdiana, mengatakan kondisi ini sangat memberatkan pembeli sehingga harus mengurangi pembelian bahan pokok jenis lainnya. Berasnya naik sekarang ini, biasanya beli 64, sekarang udah 72. Jauh naik. Itu ada rute 5 kilo. Harapan kita seperti ke depan seperti apa, Bu? Ya minta turun lah. Sementara itu, turunnya daya beli konsumen membuat omset pedagang juga mengalami penurunan. Pedagang tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga beras karena tingginya harga telah terjadi dari agen di Kota Jambi. Ya, namanya mau makan tidak ada pengurangan, tapi yo ngeluh tuh lah yang adanya mak-mak. Ya. Setiap beli beras karena kan naiknya itu hampir setiap hari naik. Jadi setiap hari ini nanyo beda, besok nanyo beda. Kita belum punya toko jadi enak, tapi kayak mana lagi? Nggak ada tuh dari agen, biasanya kan kalau di grup tuh dibilangin misalnya beras nanti mau turun, nggak usah nyetok banyak-banyak, kayak gitu kan. Ini kayaknya nggak ada, malah bilangnya mau naik lagi. Kenaikan harga beras di pasar tradisional Sengeti sudah terjadi sejak awal bulan September. Pedagang memprediksi harga beras akan terus mengalami kenaikan seiring dengan kondisi banyak petani padi lokal yang belum masuk masa panen. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Harga beras dan gula pasir di pasar tradisional atas Sarolangun masih terus merangkak naik. Bahkan kenaikan harga beras medium sudah mencapai Rp15.000 per karung ukuran 10 kg. Sementara harga gula pasir naik Rp1.000 per kilogram. Harga beras premium dan medium di pasar tradisional Sarolangun masih terus mengalami kenaikan, bahkan kenaikan cukup tinggi. Tidak hanya beras, gula pasir juga mengalami kenaikan harga. Salah seorang pedagang di pasar tradisional atas Sarolangun, Ismail, mengatakan, saat ini harga beras kualitas medium yang sebelumnya dijual Rp130.000 per karung ukuran 10 kg menjadi Rp145.000 per 10 kilogramnya. Sementara untuk beras dengan kualitas premium semua jenis dan merek yang sebelumnya dibanderol Rp245.000 per 20 kg,
naik menjadi Rp265.000 per karung ukuran 20 kg-nya. Sementara gula pasir naik Rp1.000 per kilogram. Para pedagang mengaku tidak mengetahui penyebab utama kenaikan harga beras yang cukup tinggi. Para pedagang meminta pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga. Kenaikan harga beras sudah sangat meresahkan pedagang dan masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi terkait menuju pemilu 2024. Saudara, setelah dilakukan tahapan sidang adjudikasi terhadap gugatan yang dilayangkan Partai Kebangkitan Nusantara, Bawaslu memutuskan gugatan tersebut ditolak dan mengklaim tahapan penetapan DCS yang dilakukan KPU telah memenuhi unsur. Proses sidang adjudikasi terkait gugatan dari Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN kepada KPU Batanghari telah menemukan kesimpulan. Bawaslu menetapkan jika tahapan yang dijalani KPU telah sesuai prosedur berdasarkan peraturan KPU, sehingga gugatan yang dilayangkan PKN secara resmi ditolak. Ketua Bawaslu Batanghari Kaspun Nazir mengatakan, pertimbangan penolakan menyesuaikan dengan beberapa bukti serta saksi yang sama sekali tidak mengarah ke pelanggaran tahapan pelaksanaan DCS yang dilakukan KPU. Pada penetapan DCS, KPU hanya mendapatkan 2 berkas bacalek yang memenuhi syarat, sementara sisanya sebanyak 21 berkas tidak memenuhi syarat atau TMS. Bawaslu Kabupaten Batanghari, kita itu memutuskan menolak dari permohonan pemohon dari Partai PKN. Untuk pertimbangan penolakan sendiri, yang pertama, kita melihat dari saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti semuanya bahwa KPU itu sudah melaksanakan sesuai prosedur dan perundang-undangan per KPU itu sendiri. Pada sidang adjudikasi tersebut turut disaksikan langsung pihak penggugat maupun tergugat. Hasil keputusan ini pun telah diterima pihak penggugat yakni PKN. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghimbau penyelenggara pemilu PPK, PPS, dan KPPS bersikap netral jelang pemilu 2024. Sanksi tegas akan diberikan bagi mereka yang terlibat politik praktis. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat gencar melakukan tahapan pemilu 2024. Salah satu yang menjadi perhatian khusus yakni himbauan yang diberikan kepada penyelenggara mulai di tingkat PPK, PPS hingga KPPS untuk tidak terlibat politik praktis selama pelaksanaan berlangsung. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Tanjung Jabung Barat, Ronald Pasrah mengatakan, sikap netral petugas PPK, PPS dan KPPS sangat diharapkan sehingga pemilu berlangsung jujur dan adil. Dalam hal pengawasan internal, kita selaku KPU Kabupaten Kota terus memberikan pengawasan internal kepada jajaran kita ke bawah, PPK, PPS, bahkan ke tingkat KPPS nantinya agar selalu menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu. Karena di dalam penyelenggaraan itu yang dinilai itu adalah proses pemilunya, bukan pada hasilnya. Saat ini jumlah PPK dan PPS di 13 kecamatan diisi 5 orang PPK setiap kecamatan dan 134 kelurahan. Per desa diisi 3 orang PPS dengan jumlah TPS 1020 dan KPPS berjumlah 7 orang per TPS. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, DPP Partai Nasdem Provinsi Jambi melakukan pembekalan dan juga orientasi calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk bisa menguatkan konsolidasi dan juga strategi kemenangan pemilu 2024. Jelang pemilu 2024 mendatang, DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi melakukan pembekalan dan orientasi daerah, provinsi maupun nasional. Kegiatan orientasi dan pembekalan bertujuan
untuk menguatkan konsolidasi dan strategi kemenangan pemilihan umum. Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi, Syarifah Sah mengatakan, pelatihan ini juga diisi pemateri dari KPU dan Bawaslu terkait peraturan untuk para calon legislatif. Kegiatan ini juga membahas strategi menuju kemenangan Partai Nasdem. Untuk itu, seluruh caleg diminta melakukan tandem kepada caleg satu tingkat di atasnya dan setingkat di bawahnya. Fasa juga melarang keras caleg Nasdem yang tandem dengan caleg partai lain. Caleg Nasdem tidak boleh saling jegal dan saling hambat dalam mendulang suara. Jika ada yang melakukan itu, para caleg diminta melaporkan kepada DPW dan akan dilakukan tindakan pemberian sanksi. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan pembekalan dan orientasi untuk para calon legislatif DPRD Provinsi Jambi. Ada 6 dapil, kemudian sekaligus juga kami mengundang para caleg-caleg DPR RI untuk memperkenalkan caleg DPR RI kepada para caleg DPRD provinsi. Dan juga kami hadirkan juga para ketua DPD kabupaten kota ya, untuk nanti membuat jadwal pembekalan di kabupaten kota. Nah, tujuan pembekalan ini adalah yang pertama untuk mereka agar paham apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Karena narasumber nanti adalah ketua dari KPU, kemudian dari Bawaslu juga, kemudian saya selaku ketua DPW akan memberikan pembekalan. Syarifah Sah juga menargetkan Partai Nasdem menduduki kursi pimpinan di DPRD Provinsi Jambi. Fasa berharap agar seluruh mesin partai dan caleg partai bekerja sama dan bersungguh-sungguh ingin menang untuk mencapai tujuan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Bupati Bungo menjadi pemateri pada PKKMB di Institut Administrasi dan Kesehatan Seti Setio Muara Bungo. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Jambi hari ini. Saudara menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Menjadi pemateri di kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB, Wakil Bupati Bungo mengedukasi ratusan mahasiswa IAKSS Bungo terkait bahaya narkoba. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto menjadi pemateri pada kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di Institut Administrasi dan Kesehatan Seti Setio Muara Bungo. Kegiatan tersebut diikuti 200 lebih mahasiswa baru dari berbagai jurusan. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mengatakan, kegiatan PKKBM serta edukasi bagi mahasiswa baru merupakan salah satu cara untuk mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungan dunia pendidikan. Selain itu, pada kegiatan ini juga menghadirkan pemateri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. Baru ini ke depan menjadi mahasiswa yang berprestasi, menjadi juara semuanya tanpa narkoba. Karena memang hari ini kalau kita bicara soal pencegahan narkoba ini tidak mungkin hanya dikerjakan 1-2 instansi, dan kami terus terang menjalin sinergi kolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan kampus besar yang ada di Bungo ini. Salah satunya adalah kampus IAKS Muara Bungo ini. Nah, insya Allah kami juga berharap nanti Pak Rektor juga hadir pada saat deklarasi besok kita mengadakan deklarasi kampus bersinar atau bersih narkoba yang langsung dihadiri oleh Kepala BNP Provinsi Jambi. Harapan kami, mari kita bersama-sama mempersempit ruang gerak pengendalian narkoba di Bungo ini. Sekolah kita bentengi, kampus semua kita bentengi, sehingga harapan kita nanti prevalensi pengguna narkoba di Bungo semakin kecil. Jadi sekali lagi terima kasih, apresiasi yang luar biasa kepada Pak Rektor buat seluruh sivitas akademika IAKS Setio Muara Bungo. Sementara itu, Safrudin berharap ada penggiat anti narkoba yang berasal dari para mahasiswa dan akademisi untuk menyosialisasikan pencegahan penggunaan narkoba, karena Kabupaten Bungo memasuki situasi darurat narkoba. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, PT Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi menggelar pelatihan Community Leaders. Kegiatan ini bertujuan untuk bisa mengembangkan bakat dan juga minat dalam membentuk nasabah yang hebat. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Jambi gelar pelatihan Community Leader secara hybrid. Kegiatan itu diikuti oleh pendamping nasabah PNM Mekar sebanyak 569 orang. Pelatihan Community Leaders ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat nasabah hebat, membentuk insan PNM yang berkualitas, dan mendukung usaha mikro kecil menengah naik kelas. Pimpinan PNM Cabang Jambi, Benny Satria Basri mengatakan, pelatihan ini merupakan wadah dan fasilitas bagi insan PNM, sehingga dapat menambah wawasan dan dapat memberikan edukasi yang baik kepada nasabah. Jadi untuk itu dibutuhkan keterampilan upskill. Hari ini kita lakukan pelatihan kepada tenaga pendamping tersebut supaya mereka bisa semakin mampu dan bisa menularkan apa-apa hal-hal yang memang harus dilakukan kepada pelaku usaha ultramikro. Kegiatan tersebut juga diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Jambi dan diharapkan dapat menjadi modal utama untuk menuntaskan angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Jambi. Memberikan suatu apresiasi ya, penghargaan setinggi-tingginya, karena di kegiatan pada hari ini dia melakukan pelatihan kepada AO dan KUM ya, sebagai ujung tombak nanti akan memberikan bantuan kepada UMKM ya pengusaha-pengusaha kecil yang mikro itu, sehingga bisa nanti lebih berdaya guna, berhasil guna, baik bermanfaat. Salah satu untuk juga mewujudkan mengurangi pengangguran di Jambi. PNM juga telah menyalurkan 38,99 triliun rupiah kepada nasabah PNM Mekar. Diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat dan bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelanggan PDAM di Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi mengeluhkan aliran air yang mati. Simak informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetap di Jambi hari ini. Saudara, kembali menyaksikan Jambi hari ini. Sejumlah warga desa Mendalo Darat, Muaro Jambi terpaksa membeli air bersih isi ulang untuk memenuhi kebutuhan hari-hari. Warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih lantaran air PDAM di kawasan perumahan mereka kerap mati. Warga perumahan Mendalo Hill, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi luar kota, mengeluh karena sejak 3 minggu terakhir, air PDAM Tirta Muaro Jambi kerap mati. Imbas dari buruknya pelayanan tersebut membuat warga di desa setempat krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga setempat terpaksa membeli air isi ulang. Warga berharap air PDAM dapat mengalir dengan stabil ke rumah warga. Masalah air lah bang, karena ini sudah masuk minggu ketiga, air tidak hidup. Dalam seminggu pun kadang kalaupun dihidupin cuma sekali. Itu pun debitnya juga tidak kencang. Air pun keruh, kopi susu. Kemarin hari Senin dapatlah bantuan air tangki rame-rame, terus selesai hidup, rabu kembali mati sampai hari ini. Alasannya yaitu mesinnya rusak dan selalu rusak. Sekarang lagi diperbarui, 2-3 hari ke depan insya Allah lancar katanya. Tapi janji itu dari dulu, itulah janjinya. Selain itu, warga setempat juga mengeluhkan tagihan air PDAM yang membengkak meski air yang kerap mati. Warga mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab tingginya pembayaran PDAM. Warga menginginkan tagihan air PDAM dapat sesuai dengan debit air yang mengalir ke rumah warga. Sudah kelewat batas ini, lah 3 minggu mati total. Hidup sih kadang tengah malam, itu pun kadang airnya keruh. Terus pembayaran juga sesuai dengan pemakaian, jangan berlebihan itu. Kadang pakai sedikit, kena banyak juga. 80 paling kecil, nah sekarang 100 lebih, 125, 50. Pelanggan merasa resah dan kecewa atas pelayanan yang diberikan PDAM Tirta Muaro Jambi.
karena pasokan air bersih dari PDAM tidak maksimal di tengah kondisi musim kemarau. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. BPJS Kesehatan Cabang Jambi saat ini telah melakukan transformasi pelayanan berbasis digital. Namun saat ini masih terdapat kendala yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang berada di daerah yang tidak memiliki jaringan internet. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Jambi telah melakukan transformasi peningkatan mutu layanan berbasis digital. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat terkait pelayanan berbasis digital. Masyarakat mengeluhkan jaringan internet yang lemah atau daerah yang belum memiliki jaringan internet sehingga sulit untuk menggunakan aplikasi. Bahkan mereka harus datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan untuk mengadu atau memberikan keluhan masyarakat. Salah seorang warga Kota Jambi, Tauhak, mengaku terkendala pada jaringan saat ingin mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Pasalnya jaringan internet di rumahnya lemah sehingga sulit untuk mendaftar BPJS. Kemarin kan justru karena ada kendala gitu, makanya saya datang sini langsung untuk mendaftar. Nah, kendalanya apa, Pak? Ya mungkin jaringan di rumah saya itu mungkin entah nggak bagus gitu ya, atau apalah gitu. Terkendala di jaringan kita, Pak. Iya. Pelayanan BPJS Kesehatan berbasis online tersebut seperti sistem antrean daring, layanan fasilitas kesehatan, rujukan tingkat lanjut termasuk pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lain, Saudara. Nihil laporan kasus baru yang masuk sejak awal 2023, Provinsi Jambi diklaim sudah terbebas dari kasus penularan penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak. Akhir bulan Agustus 2023, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mengklaim Provinsi Jambi sudah terbebas dari kasus penularan penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak. Kepala Dinas TPHP Provinsi Jambi, Rus Murdar, mengatakan, bebasnya Jambi dari kasus penularan PMK berdasarkan data tidak adanya laporan kasus baru yang masuk sejak awal 2023. Melalui vaksinasi PMK yang dilakukan hingga ke seluruh kabupaten kota, hewan ternak masyarakat kini dinilai sudah memiliki kekebalan yang optimal. Rumusdar menekankan pemerintah Provinsi Jambi akan terus berupaya menjaga kondisi kesehatan hewan ternak. Untuk kembali meningkatkan perekonomian para peternak, merebaknya PMK pada tahun 2022 yang mengakibatkan ribuan hewan ternak terpapar cukup membuat pendapatan para peternak menjadi turun akibat dari sulitnya penjualan dan pendistribusian. Jambi sudah dikatakan sudah hampir tidak ada lagi, tidak ada laporan. Nah, ini tinggal dari kementerian melalui Dirjen PKH juga sudah mengeluarkan ini. Jadi itu Jambi sudah aman. Melalui upaya penanganan PMK yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi, berdasarkan petunjuk teknis pusat, diharapkan ke depan tidak akan ada lagi kasus baru penularan virus tersebut di setiap daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk bisa mengantisipasi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini terus melonjak setiap tahunnya, DP 3AP2 Provinsi Jambi akan menggencarkan sosialisasi melalui program podcast. Guna menurunkan kasus kekerasan kepada perempuan dan anak yang terus melonjak setiap tahunnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi akan gencar melakukan sosialisasi. Kepala DP 3AP2 Provinsi Jambi, Raden Najmi, mengatakan bentuk sosialisasi ini akan dilakukan melalui program podcast. Sosialisasi tentang peran penting orang tua pada anak serta suami terhadap istri maupun sebaliknya akan disebarluaskan melalui platform digital. Sosialisasi melalui program podcast itu diupayakan bisa menjadi jembatan terbentuknya keluarga yang harmonis sehingga mampu menurunkan kasus kekerasan. Program podcast akan didorong sebagai program utama sosialisasi penanganan kekerasan perempuan dan anak di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Kendati demikian, sosialisasi melalui platform digital DP3AP2 juga akan tetap melakukan sosialisasi melalui pamflet maupun spanduk yang disebarluaskan kepada masyarakat. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah memberikan penjelasan melalui sosialisasi. Nah, kami berencana untuk lebih fokus lagi memberikan sosialisasi. Kami akan bentuk podcast. Berdasarkan data UPTD PPA, total kasus kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Jambi hingga bulan Agustus sudah mencapai 144 kasus. Dengan rincian, 98 kasus merupakan kekerasan pada anak, sementara itu 46 kasus sisanya merupakan kekerasan terhadap perempuan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Habib Wijaya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.